Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Leti Rohmah dengan nomor NPM 18 110 0431. Di sini saya akan mencoba menjelaskan atau memaparkan materi mengenai presentasi bisnis. Menurut saya, presentasi bisnis merupakan cara seseorang menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan bisnis, yang di dalamnya terdapat pembuatan produk baru, cara untuk memperluas pasar, dan pengajuan proyek baru serta lain-lain. Yang di dalamnya terdapat pembicara dan audiens yang berada di suatu forum bisnis tersebut. Kemudian, mengapa presentasi bisnis sangat penting dilakukan? Itu karena untuk menyampaikan salah satu tujuan dari perusahaan yang akan disampaikan kepada audiens yang ada di suatu forum tersebut. Adapun tujuan dari presentasi bisnis, yang pertama adalah menginformasikan pesan-pesan kepada audiens. Tujuan dari menginformasikan pesan-pesan kepada audiens harus menarik, sederhana, dan mudah dipahami oleh audiens. Sehingga apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan kepada audiens mudah mengerti dan mudah memahaminya. Yang selanjutnya ada menghibur audiens, di mana pada saat kita menyampaikan informasi itu harus bersifat humoris agar audiens tidak merasa bosan dan tidak merasa kesal saat berada di forum bisnis tersebut. Yang selanjutnya ada menyentuh emosi, di mana dengan gaya bicara yang menarik, intonasi yang tegas sehingga memudahkan untuk mengatur emosi audiens. Dan yang terakhir yaitu memotivasi audiens untuk melakukan sesuatu, di mana apa yang kita sampaikan harus membuat audiens termotivasi untuk melakukan sesuatu. Adapun langkah dari persiapan untuk melakukan presentasi bisnis, yang pertama adalah pembicara harus menguasai materi atau topik yang akan dipresentasikan. Jika pembicara tidak menguasai topik atau materi yang akan disampaikan, maka audiens akan sulit mengerti dengan topik atau materi yang disampaikan oleh pembicara. Kemudian yang kedua adalah penguasaan alat bantu untuk presentasi bisnis, di mana penguasaan alat bantu ini akan sangat menentukan bagaimana proses presentasi bisnis itu berjalan lancar atau tidak. Kemudian yang ketiga ada penguasaan audiens, di mana di sini si pembicara harus menguasai bagaimana keadaan si audiens. Dan yang terakhir adalah menganalisis berbagai tempat atau lokasi yang dilakukan pada saat presentasi bisnis. Adapun di dalam analisis audiens, yang pertama kita harus tahu siapa audiens tersebut, kemudian apa yang diinginkan oleh audiens tersebut, dan di mana melakukan presentasi, kemudian kapan melakukan presentasi, mengapa melakukan presentasi, dan bagaimana melakukan presentasi tersebut. Adapun alat bantu untuk melakukan presentasi bisnis, di sini saya akan mengambil contoh menggunakan proyektor LCD, di mana di dalam proyektor dapat memudahkan si pembicara untuk menampilkan apa yang ingin disampaikan si pembicara kepada audiens tersebut. Kemudian di sini ada juga keterampilan berkomunikasi. Yang pertama adalah penggunaan kata-kata, yang kedua penggunaan suara, dan yang ketiga menggunakan bahasa tubuh. Kemudian di dalam memilih kata-kata, gunakan istilah yang spesifik, gunakan kata-kata yang sederhana agar dapat mudah dipahami oleh audiens. Kemudian berhemat dalam menggunakan kata-kata, tidak usah panjang lebar. Jadi intinya singkat, padat, jelas. Kemudian gunakan peluang atau pernyataan kembali gagasan yang sama dengan kata yang berbeda. Di sini kata-kata harus menarik, kemudian kata-kata harus tepat, dan suara. Salah satu hal yang sangat disoroti oleh audiens yang pertama adalah postur tubuh, di mana si pembicara harus mampu membuat atau mengekspresikan kondisi tubuh mereka dengan tampil percaya diri. Kemudian di sini ada dua gaya. Yang pertama, gaya berbicara dan gaya komunikasi. Di mana di dalam gaya berbicara dengan gaya orisinil, jangan dibuat-buat. Kemudian yang selanjutnya, berbicara dengan sikap sederajat, tidak menggurui. Kemudian berbicara dengan nada yang tidak menjemukan atau monoton. Kemudian berbicara dengan tempo yang teratur, berhenti sejenak dan berhenti lama. Kemudian yang terakhir, berbicara dengan penekanan pada hal-hal tertentu untuk mendapatkan perhatian. Adapun gaya komunikasi, yang pertama, berbicara dengan tetap memelihara kontak pribadi dengan hadirin. Berbicara dengan wajah yang cerah, antusiasi, gairah, dan semangat. Kemudian mengetahui dan peka situasi hadirin, kelompok kecil atau rasional, kelompok besar emosional, keinginan hadirin. Kemudian yang terakhir, berbicara dengan seluruh kepribadian wajah Anda, seperti wajah, tangan, tubuh, dan olah visual. Kemudian yang terakhir ada kesalahan dalam berkomunikasi. Yang pertama, merasa dirinya paling hebat sehingga terkesan arogan di mata orang lain. Yang kedua, bersikap ragu-ragu dan mengutarakan pikiran. Yang ketiga, mampu berbicara tidak mampu menarik simpati, apalagi mempengaruhi. Yang keempat, menyinggung perasaan orang lain, kurang pas dalam menyampaikan kritik. Dan yang terakhir, kurang santun dalam berkomunikasi.
Adapun cara untuk mengurangi kecemasan, yang pertama diorganisasikan, yang kedua divisualisasikan, yang ketiga dipraktikkan, yang keempat tarik napas, yang kelima berfokuslah pada rasa refleks, yang kelima melepaskan ketegangan, yang keenam lakukan gerakan atau move, dan yang terakhir lakukan kontak mata dengan audiens. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau tidak lengkap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.